Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewi Yulistia, NIM 18210207. Di sini saya akan menjelaskan penelitian skripsi saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Menulis Puisi dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi Canva untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7. Tentunya penelitian ini juga dibimbing oleh dua pembimbing saya, yaitu yang pertama pembimbing 1 Bapak Dr. Rohmatri Sudrajat MPD dan pembimbing kedua yaitu Bapak Yusef Ahmadi M.Hum. Pada video kali ini terdapat 6 pembahasan materi. Yang pertama, latar belakang masalah penelitian. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, ada prosedur penelitian. Yang kelima, ada hasil penelitian. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu simpulan. Pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang masalah penelitian. Latar belakang dari penelitian mengarah pada kurangnya pemahaman siswa terhadap materi puisi yang diajarkan, karena metode yang digunakan guru adalah metode ceramah, sehingga siswa hanya dapat menyimak materi yang disampaikan oleh guru tanpa ada gambaran materi yang sedang dipelajari. Nah, hal itu berdampak pada hasil belajar siswa karena tidak semua siswa memiliki daya tangkap yang baik. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tujuan dari penelitian. Yang pertama, proses pengembangan bahan ajar menulis puisi dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi Canva. Nah, tujuan kedua yaitu untuk menguji kelayakan bahan ajar menulis puisi dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi Canva. Yang ketiga, respon siswa terhadap bahan ajar menulis puisi dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi Canva. Nah, yang keempat, kemampuan siswa dalam menulis puisi dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi Canva. Nah, dalam penelitian itu mencakup 4 proses dan 4 tujuan penelitian, yaitu bagaimana proses dalam pengembangan bahan ajar, kemudian bagaimana kelayakan bahan ajar itu tersendiri, kemudian bagaimana respon terhadap produk yang sudah dihasilkan, yaitu bahan ajar gitu ya. Kemudian bagaimana kemampuan siswa dalam menulis puisi gitu setelah produk digunakan atau diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, kemudian pembahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian dan pengembangan atau research and development atau juga bisa disebut dengan metode R&D. Nah, metode penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar ya khususnya. Nah, dalam hal ini bahan ajar yang dikembangkan adalah bahan ajar menulis puisi dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi Canva. Nah, untuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi lembar observasi. Lembar observasi ini untuk observasi terhadap guru ya, guru yang sedang mengajar. Kemudian ada lembar validasi. Kemudian ada angket atau kuesioner dalam pembelajaran nantinya untuk mengukur bagaimana respon siswa terhadap produk yang digunakan. Kemudian juga ada RPP dan juga lembar tes. Dalam penelitian ini saya menggunakan produk pengembangan bahan ajar berbentuk kartu. Nah, dalam kartu bahan ajar itu terdapat beberapa halaman, yaitu bisa mencakup bagaimana materi itu secara ringkas akan dijelaskan di dalam kartu tersebut. Kemudian juga
mencakup bagaimana tujuan dari pembelajaran itu, kemudian terdapat petunjuk kerja atau terdapat petunjuk bagaimana cara menggunakan kartu bahan ajar tersebut. Dan bahan ajar kartu tersebut juga mencakup beberapa soal untuk bahan evaluasi ketika pembelajaran sudah selesai. Pembahasan berikutnya yaitu prosedur penelitian. Nah, di sini ada 9 tahapan dalam melakukan penelitian. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Yang kedua, perencanaan penelitian. Yang ketiga, pengembangan draft produk ya, berbentuk bahan ajar kartu. Kemudian uji coba terbatas. Kemudian ke tahapan selanjutnya yaitu evaluasi hasil uji coba terbatas. Kemudian dilanjutkan pada uji coba lebih luas dan dilanjutkan pada tahapan evaluasi hasil uji coba lebih luas dan kemudian ke tahapan evaluasi hasil uji terbatas dan uji lebih luas. Pada penelitian ini terdapat 3 siklus penelitian. Yang pertama, ada siklus praproduk yang diikuti oleh 20 orang siswa. Kemudian ada 20 siswa yang mengikuti pada uji coba terbatas. Dan kemudian ada 40 siswa yang mengikuti uji coba lebih luas. Pada bahan ajar berbentuk kartu ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada kompetensi dasar, kemudian ada indikator, kemudian ada tujuan pembelajaran, dan ada petunjuk belajar. Kemudian mencakup beberapa materi yang ditulis secara singkat dan dilengkapi dengan latihan soal sebagai evaluasi belajar. Pembahasan yang kelima yaitu hasil penelitian. Yang pertama, proses pengembangan bahan ajar menulis puisi dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi Canva ini dapat diperoleh 3 tahapan penelitian, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Kemudian yang kedua, ada kelayakan bahan ajar menulis puisi dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi Canva memperoleh skor 40 dengan persentase 80% dengan kategori baik. Produk bahan ajar berbentuk kartu yang telah melalui tahap validasi oleh ahli materi dinyatakan layak untuk dijadikan referensi bagi guru dalam membuat bahan ajar dengan memanfaatkan teknologi yaitu aplikasi Canva. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil data, respons siswa pada siklus uji terbatas menunjukkan bahwa bahan ajar berbentuk kartu yang dikembangkan mendapatkan kategori sangat setuju dengan kenaikan persentase sebesar 0,8% dan siklus uji lebih luas memperoleh kenaikan persentase 1,5% dengan kategori sangat setuju berdasarkan interval skor perhitungan. Kemudian yang keempat, hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari hasil praproduk, hasil uji terbatas, dan hasil belajar uji lebih luas. Hasil belajar siswa pada siklus praproduk diperoleh hasil rata-rata sebesar 60,5%. Kemudian hasil belajar siswa pada siklus uji terbatas diperoleh hasil rata-rata sebesar 77,5%. Dan belajar dari hasil belajar uji lebih luas diperoleh dengan rata-rata sebesar 80%. Pembahasan terakhir yaitu simpulan bahwa proses pengembangan bahan ajar menulis puisi dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi Canva berjalan dengan lancar dan telah melalui beberapa tahapan, sehingga penelitian dapat dilakukan sesuai dengan rencana. Kemudian kelayakan bahan ajar menulis puisi dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi Canva
dikategorikan layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran karena telah melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan validasi produk. Kemudian respon siswa terhadap bahan ajar menulis puisi dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi Canva juga mendapatkan respon yang baik. Respon siswa menunjukkan ketertarikan terhadap bahan ajar berbentuk kartu. Sebagian respon siswa menunjukkan bahwa bahan ajar berbentuk kartu ini sangat membantu ketika pembelajaran sedang berlangsung, karena siswa merasa ada gambaran ketika guru menjelaskan materi di depan kelas. Jadi, siswa merasa sangat terbantu dan tidak merasa kebingungan ketika menyimak materi yang sedang disampaikan oleh guru. Kemudian juga kemampuan siswa dalam menulis puisi dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan aplikasi Canva ini dikategorikan baik dengan melihat data yang sudah diperoleh. Jadi bahan ajar berbentuk kartu ini juga memiliki keuntungan bagi guru maupun siswa. Keuntungan bagi guru yaitu yang pertama, media belajar sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh guru karena dalam pembahasan materi juga bahan ajar menulis puisi berbentuk kartu ini juga sangat membantu guru dalam menggambarkan atau membantu memberikan gambaran mengenai materi yang sedang dijelaskan oleh guru. Kemudian keuntungan yang didapatkan oleh siswa yaitu produk bahan ajar berbentuk kartu ini memberikan pemahaman, memberikan gambaran sehingga siswa tidak kebingungan ketika menyimak materi yang sedang dijelaskan. Sekian video presentasi dari penelitian skripsi saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.